Hari ini kita ngobrol bersama Dokter Bobby, seorang dokter spesialis jantung. Ini di sini tulisannya SPJP dalam kurung K. Yes. Apa ini K-nya nih, Dok? Gelar konsultan Mas Radit. Konsultan, betul. konsultan Kardiologi intervensi. kardiologi intervensi. Kalau konsultan itu berarti yang ini nggak sih? Kayak ditanya-tanyain sama dokter yang di sana. Kalau di IGD itu nggak sih? Iya, sebenarnya sih semua dokter spesialis bakal dikonsulkan. Hanya kalau konsultan artinya seorang dokter spesialis yang melanjutkan kembali pendidikan keahlian. Biasanya 1-2 tahun pasca lulus spesialis Mas Radit. Oke. Kalau saya ngambilnya di bidang kardiologi intervensi. Berarti kalau ada dokter yang SPJP, spesialis jantung. Ya, Dan kalau melanjutkan pendidikan secara spesifik kayak tadi di kardiologi intervensi itu, baru dapat gelar yang K-nya itu. benar. Oh. Memangnya di spesialis jantung jalurnya kemana aja tuh? Banyak. Mungkin diantaranya seperti Dr. Vito, senior saya, abang saya, beliau itu mengambil di konsultan vaskular atau pembuluh darah. Itu yang di kaki, di tungkai. Ada lagi yang teman-teman yang mengambil di konsultan aritmia. Ini dokter jantung yang fokus ke bidang gangguan irama jantung. Oke. Ada lagi satu lagi, banyak sih, tapi ada satu lagi seperti pediatrik kardiologi. Artinya dokter jantung, ya betul, yang mungkin punya penyakit jantung bawaan Mas Radit. Banyak sih. Kalau aritmia itu teman saya baru diablasi tuh, dia baru ketahuan tuh, baru seumuran sama saya. Oke, berarti pemilihan dokter Bobby waktu itu maunya ke kardiologi intervensi itu lebih karena apa tuh? Kebutuhan sih Mas Radit. Karena kalau kardiologi intervensi, mungkin buat teman-teman yang dengar podcast pada hari ini, kalau kardiologi intervensi itu dokter jantung yang fokus ke penanganan penyakit jantung koroner. Mungkin mudahnya penyakit jantung yang bikin serangan jantung. Dan itu kan kasusnya banyak banget, Mas. Iya. Dan Indonesia butuh banyak banget dokter konsultan intervensi. Bahkan pemerintah pun menyekolahkan banyak konsultan kardiologi intervensi hari ini. Dan pada waktu saya dulu, waktu itu kebutuhannya juga banyak. Sehingga saya juga sempat ditawarkan dan saya juga tertarik, ya udah lanjut. Nah, berarti penyakit jantung koroner itu termasuk penyakit paling mematikan di Indonesia secara jumlah? Iya, betul. Untuk laki-laki terutama kah? Laki-laki. Jadi kalau urutannya, yang pertama penyakit jantung koroner, serangan jantung, ya. Kemudian stroke, kemudian ada lagi infeksi. Tetapi seperti kata Mas Radit, memang ini, yang paling banyak menyebabkan kematian mendadak di usia produktif seperti kita, Mas, 40-an, ya koroner. Dan yang paling banyak bikin laki-laki nggak bisa kerja, selain stroke, ya ini, serangan jantung ini. Karena dia langsung bikin lemah jantung. Nah ini bahayanya di sana, Mas Adit. Oke, dan apakah prevalensinya semakin tinggi saat ini, sekarang-sekarang ini? Yes, sayangnya seperti itu. Apakah dokter Bobby sendiri merasakan dari awal praktek sampai sekarang, kok makin lama makin banyak aja kasus atau gimana tuh? Makin banyak, Mas Radit. Berasa tuh? Berasa banget. Maksudnya mungkin kita nggak bisa membandingin dengan dulu sih, Mas Radit. Dulu mungkin teknologi belum semaju sekarang. Jadi deteksi itu nggak sebanyak sekarang bisa jadi. Tapi secara jumlah tidak menunjukkan penurunan dan malah semakin banyak kasus serangan jantung yang kayak gede. Kayaknya nggak habis-habis ya, Mas Radit. Setiap hari pasti ada. Berarti dokter Bobby karena sebagai konsultan juga suka tuh malam-malam dari IGD nelpon, dok ini ada ini dok, gitu, iya. Itu sering tuh. Jam kerja saya di saat orang tidur, Mas Radit. Oh. Jadi kalau saya kerja, kalau jam on call ibaratnya, saya kerjanya mungkin jam 12 sampai subuh, Mas. Kadang, dok ini ada konsul serangan jantung namanya STEMI, Mas Radit, itu yang tipe sumbatan. Jadi pembuluh darah jantung kita itu tersumbat dan butuh tindakan segera untuk melancarkan. Paling banyak serangan itu tengah malam sampai subuh. Kadang dalam satu malam bisa 2-3 tindakan berturut-turut. Sampai pagi kadang, Mas. Dan itu ya memang seperti itulah adanya kalau serangan jantung. Karena ada penjelasannya sih. Berarti pagi ke sore kan praktek? Iya, benar. Pagi sore praktek, malamnya nanganin orang serangan jantung. Betul sekali. Main Mobile Legends-nya kapan? Gak sempet ya. Gak sempet ya? God of War, Pak. Waduh, God of War. Keras juga tuh game itu. Berarti, tadi kan dokter Bobby bilang ada hubungannya sama terjadi di malam hari. Betul, betul. Apa yang bikin serangan jantung lebih mungkin di malam hari? Nah, ada penjelasannya, Mas Radit.
ada pertanyaan, kenapa kalau secara kasus paling banyak di malam bahkan dekat-dekat subuh. Jadi ada penjelasannya dengan hubungannya dengan irama sinkardien tubuh. Oke. Irama sinkardien kan itu fisiologis ya, artinya kita diciptakan polanya seperti itu. Malam ketika kita tidur, jantung mulai rileks, santai, turun, nadinya, tensi mulai turun. Nah, dekat-dekat subuh, tubuh secara alami bersiap-siap untuk bangunin kita. Oke. Adrenalin naik, kortisol naik, detak jantung mulai meningkat, tensi mulai meningkat. Nah, pada beberapa orang yang memang punya faktor risiko penyakit jantung, peningkatan nadi dan tekanan darah ini yang dalam bahasa medis bikin ruptur plak atau robekan dari plak aterosklerosis yang bikin serangan jantung. Jadi persiapan bangun itu yang paling sering bikin serangan jantung, Mas Adit. Ruptur plak ini kan artinya ada plak yang pecah terus menyumbat gitu. Yes, betul. Berarti serangan jantung itu bukan hanya persoalan ada sumbatan di jantungnya ya? Iya, ada dua jenis. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut, kalau secara umum namanya penyakit jantung koroner. Oke. Ini kita bilang PJK kalau seandainya ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Oke. Itu umum. Nah, bentuk beratnya atau akutnya ya serangan jantung. Oke. Kok bisa timbul serangan jantung? Karena plak itu mungkin mirip jerawat ya, misal jerawat. Ada yang permukaannya utuh, ada yang vulnerable gitu, yang gampang pecah. Nah, yang gampang pecah ini bahaya, Mas. Ketika dia robek permukaannya, ini bikin rangsangan untuk pembentukan trombosis namanya, atau bekuan darah. Yang awalnya mungkin penyumbatan cuma 60%, tiba-tiba menjadi 100%. Itu yang serangan jantung. Berarti apakah artinya plaknya itu di sekitaran jantung bisa menyebabkan serangan jantung seperti tadi? Bisa, tapi ada nggak contoh dari plak tempat lain yang tidak di jantung, pecah, dan akhirnya masuk ke sana itu mungkin? Kalau ke jantung tidak, tapi mekanisme ini juga berlaku pada stroke misalkan. Oke. Karena plak aterosklerosis seperti kita yang 40 tahunan mungkin udah mulai terbentuk mungkin, tapi kita nggak tahu di mana. Bisa jadi di otak, di karotis, di jantung, di organ vital, di tungkai, kita nggak pernah tahu. Nah, itu semua berpotensi untuk ruptur, untuk pecah. Ketika pecah, tersumbat, ya tergantung sumbatannya di mana. Kalau di otak ya stroke. Kalau di jantung ya timbul serangan jantung. Kalau di kaki, bidangnya Dr. Vito nih, ada namanya akut limb ischemic, jadi kakinya jadi hitam gitu loh. Karena sumbatan aliran darah sampai amputasi kalau terlambat. Itu bisa gitu? Saya baru tahu tuh. Bisa. Penyumbatan itu di tempat lain selain otak dan jantung, saya baru tahu. Ternyata bisa ya? Bisa. Itu namanya akut limb ischemic, Mas Adit. Jadi sumbatan di tungkai, kakinya sangat nyeri. Lama-lama jari-jari kakinya jadi pucat, jadi hitam, rusak, ya pada akhirnya harus diamputasi kalau terlambat penanganan. Kalau saya udah pernah scan jantung 4 tahun lalu, terus itu bersih, terakhir kali CRP juga normal, itu berarti masih aman tuh? Saya dengar podcast Mas Radi sih, dengan Dr. Tirta ya kalau nggak salah. Lupa ya. MSCT ya Mas kalau nggak salah, yang pakai kontras masuk, iya. yang hangat dadanya. Nah itu katanya kalau bersih 5 tahun boleh, apa gimana sih sebenarnya? Ya, itu salah satu. Buat teman-teman yang belum tahu, itu namanya MSCT atau CT scan jantung. Salah satu yang paling bagus buat screening penyakit jantung koroner pada saat ini. Teknologi paling canggih lah, selain kateterisasi jantung ya, untuk MCU. Jadi kita bisa dengan pasti menentukan dua hal, Mas Radit. Pertama ada namanya calcium score, itu tingkat kekakuan pembuluh darah. Kalau dia 0 semua itu bagus banget, tidak ada potensi serangan jantung. Yang berat kalau di atas 400. Yang kedua, pakai kontras yang dimasukkan ke infus, itu kita bisa dengan yakin dan melihat ada nggak penyempitan. Kalau Mas Radit pada waktu itu masih bagus, ya alhamdulillah. 4 tahun lalu tapi? Oke, bagus. Masih ya? Masih nggak apa-apa ya? Harusnya bagus, karena teorinya pembentukan plak penyempitan itu butuh 10 tahun, Mas Radit. Itu pun dengan catatan kalau kita punya faktor risiko yang dibiarkan atau dipelihara. Tergantung Mas Radit. Mas Radit ada faktor risiko yang dipelihara nggak? Nah, kalau misalnya dibiarkan 10 tahun, kalau di studinya 10 tahun ya, 5 atau 10 years begitu, maka 10 tahun dari CT scan waktu itu mulai terbentuk plak aterosklerosis. Kalau faktor risikonya udah makan duluan di luar, tapi istri masakin di rumah dan sering terjadi, itu gimana? Kan pas pulang kan agak
Kamu udah makan belum? Oh iya. Gitu kan. Itu aman sih mas. Diikutin aja. Diikutin aja. Ikutin aja, jangan dilawan mas. Diikutin aja, jangan dilawan. jangan. Bahaya mas. Oke, nah kalau Dokter Bobby kan sering masuk nih kalau ada orang lagi ngomongin soal rokok apa segala macam, iya, tiba-tiba iya. masuk dengan meme, ada sosok dokter pakai masker, Iya, terus iya. sarung tangan, Iya betul. terus apa calon customer potensial. Benar. Berarti kan biasanya tuh, maksudnya konteksnya tuh kering ya berarti ya, pasang ring kan? Yes, Customer betul. potensial itu pasti pasang ring. stand atau pasang ring, benar. Oke, nah stand sama ring ini berarti ada dua hal nih. Iya. Bedanya di mana? Sama sih. Oh sama aja. Ya, sama. Kalau bahasa medisnya kita bilang stand, mungkin masyarakat awam bilangnya ring ya. Jadi kita lebih sering ngomong pasang ring jantung karena bentuknya mirip ring. Tapi kalau bahasa yang lebih profesional itu stand. Sama sih mas. Nah, waktu itu ada yang bilang kayak gini. Kalau misalnya sekarang teknologi buat jantung aja udah tinggi ya, artinya kalau misalnya lo udah penyumbatan tinggal pasang ring gitu kan. Ya udah berarti gue kalau ada apa-apa tinggal pasang ring. Tapi ternyata ada penyumbatan di tempat yang ternyata ring nggak bisa pasang. Benar. Dan ternyata tuh ada ya? Benar mas, benar. Berarti kalau udah kayak gitu gimana dong? Enggak, benar teman. Enggak sesimpel itu, benar. Jadi kalau cukup beruntung tanda kutip, Iya. kasusnya simple case. Itu penyempitan, pasang ring, selesai. Oke. Tapi kenyataannya nggak semua seperti itu. Ada kasus-kasus yang pasang ringnya sulit banget seperti kata Mas Radit, yang sudah terlalu keras atau pembuluh darah penyempitannya di tempat yang beresiko atau di pembuluh darah yang kecil. Nah ini semua banyak faktor sih mas. Jadi nggak sesimpel itu sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya ada orang, kita lihat ada penyumbatan, ring nggak bisa dipasang nih. Alternatifnya bypass berarti? Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau misalkan tidak bisa dipasang karena karakteristik penyempitan yang sangat keras, namanya kalsifikasi, sangat kaku karena kalsiumnya banyak, itu kita usahakan dengan tindakan lanjut di bor, mas. Apa yang dibor? Dibor, pembuluh darahnya dibor. Maksudnya bukan pembuluh darah dibor, tapi plaknya itu dibor dengan bor khusus namanya rotablator. Jadi ditembus dihancurkan, dikikis dari dalam. Wow. Setelah lebih longgar baru dipasang ring. Itu juga bisa. Oke. Tapi kalau misalkan penyempitannya sudah di 3 pembuluh darah, kalau pembuluh darah jantung kita itu kan 3 cabang. Kalau 3-3-nya penyempitan itu harus bypass yang terbaik dibandingkan dengan pasang ring. Karena studinya menunjukkan orang yang banyak penyempitan dibandingkan dia pasang ring 5 atau 4 misalkan lebih bagus bypass. Long termnya lebih bagus hasil studinya Mas Radit. Tapi bypass tuh kan... Ya betul, operasi besar mas. Coba jelaskan apa yang terjadi ketika operasi bypass. Dibuka jantungnya mas. Jadi kan ini pertama rongga dada dibuka dulu. Ya, jadi ini dilakukan bukan dokter SPJP ya, tapi teman-teman saya BTKV nih, beda lagi, bedah torak kardiovaskuler ya. Berarti bedah jantung, beda lagi nih mas. Berarti Anda merefer biasanya. Benar. Kalau udah sampai situ. Jadi kalau ketemu nih kasusnya banyak penyempitan, kita konferensi dulu, ada saya, dokter bedah jantung, anestesi, kita tampilkan kasus di forum, kita bahas ini bagusnya pasang ring atau bypass nih. Ternyata bagusan bypass. Ya udah, berarti saya refer ke mereka. Anda tetap terlibat. Tetap. Artinya kita pengawasan dan juga diskusi lah. Ya. Yang dilakukan dokter bedah jantung ya dibelah mas Dadit. Kan jantung kan di sini kan? Iya. Berarti dibuka. Betul. Apanya rusuknya dibuka atau dipotong atau? Tulang dadanya. Jadi di tengah ini sebenarnya ada teknologi banyak sih sekarang terbaru minimal invasif. Mungkin mereka lebih bisa menjelaskan. Tapi secara umum yang konvensional ya digergaji dari tengah. Gimana? Digergaji mas. Digergaji dari tengah, kemudian tulang dadanya dibuka. Jadi kalau ada yang bilang belalah dadaku itu mungkin di bypass kali ya mas. Ada yang gombalin nih bedah dadaku tuh bypass mungkin maksudnya. Dibelah masih buka cangkangnya. Dan tapi kalau saya kan isinya Anissa, itu apakah aman mas? Tunggu, yang digergaji itu di tengah tulang rusuk? Di tulang dada. Jadi tulang dada itu apa sih ini? Di tengah-tengah. Kok digergaji kan ada rongga? Betul. Jadi menariknya tulang dada kita itu bisa dibuka. Ini kan iga nih, kiri kanan. Di tengah ini ada kayak pedang gitu di tengah. Itu dibelah tengahnya. Digergaji. Iya. Ini ya? Kan yang keras mas. Terus dibuka. Oh wow. Kan ngebuka tuh kelihatan jantungnya. Buka. Oke. Kemudian dokter bedah jantung mengambil pembuluh darah cadangan yang ada di kaki kita. Jadi pembuluh darah kaki dicabut?
Iya, ada yang diambil dan disambungkan ke pembuluh darah jantung. Jadi bikin bypass. Dicabut tuh artinya jadi ada satu pembuluh darah yang bisa dipegang gitu kan? Maksudnya gitu Iya, kan? saya mungkin bahasanya lebih dokter BTKV yang lebih paham. Oke, artinya Tapi gitu intinya lah. mereka mengambil pembuluh darah di kaki, kemudian ini dipindahkan ke jantung. Ada 2 bisa sampai 3 pembuluh darah. Ada beberapa lokasi sih yang bisa diambil dan kemudian disambungkan sebelum dan setelah penyempitan. Jadi bikin bypass, makanya bypass namanya Mas Radit. Pembuluh darah jantungnya tetap ada di situ, Tetap yang native-nya ada. tidak diganti. Tidak diganti, dia cuma melewati penyempitannya itu. Gokil. Makanya namanya operasi bypass. Bypass. Tidak bisa ada orang mendonorkan pembuluh darah kaki. Menarik pertanyaannya, tapi kayaknya belum sih. Enggak ya, Jadi kayaknya auto ya. bypass atau dari diri dia sendiri untuk dirinya gitu. Jantungnya tetap di dalam ketika itu semua dilakukan. Tetap. Berarti artinya kan ada jalur yang di bypass itu kan kayak semacam dimasukin gitu ya ke pembuluh darah ya. Iya, jadi kalau misalkan pembuluh darah seperti ini dilewatin, ini dipasang, dilewati ke kalau di penyumbatannya dilewatin, dijahit. Oke. Gitu. Dia tahan lama nggak sih bypass itu? Ya itu tergantung kepada pasien dulu Mas Radit, seberapa disiplin minum obat, mengontrol faktor risikonya, nah dan juga kualitas dari tindakan. Karena pastinya kalau bagus kualitas tindakan, maka ketahanan dari bypassnya juga akan bagus untuk jangka panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau misalkan setelah bypass masih merokok, diabetes dibiarin, ya lama-lama bypassnya juga tersumbat. Ada resiko ke kakinya nggak? Karena kan pembuluh darahnya diambil. Selalu ada risiko pastinya, tetapi secara umum yang diambil oleh dokter bedah jantung adalah pembuluh darah yang diyakini tidak akan mengganggu fungsi. Oke. Jadi ada kriterianya lagi dari mereka pastinya sih yang aman. Seberapa sering dokter Bobby menemukan pasien yang sudah tidak bisa di ring dan akhirnya harus di-refer ke... Banyak Mas. Banyak Banyak banget. yang harus bypass. Yes, apalagi ini juga dengan sistem BPJS ini bagus karena pasti audiens Mas Radit banyak yang pakai BPJS ya. Oke. Kalau pakai BPJS, rule mereka, kalau bisanya penyempitannya di 3 pembuluh darah, mereka nggak cover untuk pasang ring, Mas. Bypass. Langsung bypass. Ya, ini bukan tanpa alasan, karena secara studi, padahal mungkin secara penghematan biaya, dibandingkan pasang 4-5 ring, bypass yang 1 kali tindakan itu menyelesaikan semua masalah. Oke. Yang kedua, secara long term penelitian, memang lebih bagus bypass dibandingkan pasang banyak ring. Kenapa? Kok bisa lebih bagus? Kan di stand kan dibuka gitu. Betul. Banyak penelitiannya. Pertama, kalau misalkan banyak penyempitan, kemungkinan pembuluh darah yang kita pasang ring itu lebih kaku, Mas. Bukan simple case maksudnya. I Udah see. kalsifikasi, sudah rumit. Jadi ring yang dipasang ada kemungkinan dia mengalami penyempitan atau penyumbatan ulang. Karena ring itu bisa jadi menyempit ulang, Mas Radit. Itu yang nantinya bikin masalah yang terus berulang. Apalagi makin banyak ring teorinya, maka risiko penyempitan ulangnya makin besar. Tapi kalau bypass dia nggak mengganggu native-nya, dia bikin aliran baru yang di luar itu. Jadi ya lebih bagus. Ini dibuktikan dengan penelitian sih. Oke. Semudah apa pasien dokter Bobby yang datang dan sudah punya masalah jantung karena gaya hidup? Menarik ya. Kalau yang paling muda baru sebulan yang lalu 28 tahun. Serangan jantung, 28. Tapi ada catatannya Mas Adit, bukan gaya hidup. Oh, bukan. itu bukan gaya hidup. Tapi ini masalah genetik. Karena dia ada masalah dengan faktor pembekuan darah. Oke. Tapi kalau Mas Adit tanya, dok kalau misalkan murni nih, dia nggak ada masalah genetik. Nggak ada. Tapi dia emang jelek deh gaya hidupnya 30-an Mas. 30 berapa? Paling muda berapa? 31 sekian deh. 31 udah punya masalah jantung. Iya, 30-31 sih ada. Itu ngerokok, makan, Yes, betul. sembarangan. Paling banyak faktor risikonya merokok. Jadi faktor risiko yang paling cepat bikin seseorang penyempitan di usia muda itu perokok, Mas. Karena ada pemahamannya. Kan faktor risiko ada beberapa nih. Merokok, diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini yang faktor risiko tradisional. Kita kan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi masih di usia 35 ke atas paling ya. Oke. Tapi merokok dari kapan Mas Radit? Betul. SMP udah mulai merokok. Betul. Dan teorinya 10 years, 10 tahun. Ketika dia merokok 10 tahun, misalkan dia mulai merokok 14 tahun dan kemudian 10 tahunnya 24, plak terbentuk. Terus merokok, plaknya makin tebal, Mas. Jadi yang paling banyak bikin penyempitan di usia muda adalah perokok. Ini juga kenapa saya juga getol bikin itu ya, edukasi tentang rokok, Mas Adit. Karena yang paling banyak
merokok pada serangan jantung pada usia muda. Tapi ada nggak orang usia muda datang ke dokter Bobby tidak merokok tapi punya masalah jantung karena gaya hidup? Merokok kan gaya hidup. Oh iya, maksudnya merokok hidup. selain merokok maksudnya? Ada karena makan atau? Kalau muri makan jarang. Oh. Paling banyak, mohon maaf, obesitas Mas Radit. Oke. Jadi mungkin dari SMA, SMP udah obes. Oke, kok berat napas lu? Atau napas. Udah berapa dokter datang ke sini? Ayo kita lari pagi, ayo kita jalan, udah gua ajakin tuh. Besok Ragunan kita. Terus. Iya, yang paling banyak, mohon maaf ya, obesitas. Karena obesitas itu nggak berdiri sendiri Mas Ali. Okay. Ketika kita obes, kita juga mageran kan, artinya malas gerak. Ketika kita obes, pelan-pelan tensi kita juga mulai naik. Prediabetes mulai muncul, kolesterol mulai tinggi. Nah, semua faktor itu yang bikin risiko penyempitan gitu. Oke. Makanan ngaruh nggak? Pasti. Oh, makanan ngaruh. Pasti ngaruh. Jadi asupan apapun yang kita kasih ke tubuh itu berpengaruh ke kesehatan jantung. Itu pasti. Oke. Pasti. Jadi kalau sebenarnya ada 5 Mas Radit yang perlu kita perhatikan, apalagi teman-teman milenial nih 40 tahunan yang perlu diperhatikan biar jantungnya sehat. Pertama, apa yang kita hirup, udara bersih, hindari rokok. Apa yang kita makan, makanan yang seimbang namanya. Kemudian apa yang kita lakukan, olahraga rutin. Yang keempat, bagaimana dengan pola tidur kita. Kita menjaga tidur yang berkualitas, yang terakhir stres, manajemen stres. Dan makan salah satu komponen paling penting dari menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita, Mas Adit. Oke, nah coba ya, misalnya suplemen ya, saya bahas suplemen nih. Misalnya dari Nature's Health ini kan ada Vaskura nih. Di sini ada beberapa ingredients. Ada 4 jenis antioksidan. Dia ada green tea, hawthorn, garlic, sama ada CoQ10. Tapi kalau misalnya dari yang 4 jenis antioksidan tadi, seberapa ngebantu tuh buat menjaga tuh? Nah, yang perlu kita pahami, tidak ada satu faktor yang berpengaruh secara dominan, Mas Radit. Oke. Artinya tadi kan ada 5 poin tuh yang menjaga kesehatan jantung. Betul. Suplemen bisa jadi salah satunya gitu. Hanya sebagian lah ya? Sebagian. Jadi kita semuanya harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Terkait yang dijelaskan tadi, beberapa komponen itu merupakan antioksidan. Oke. Antioksidan itu mudahnya gini, ketika kita bertambah usia, punya faktor risiko, tubuh kita cenderung untuk terjadi peradangan. Peradangan itu tubuh kita panas lah tanda kutipnya. Antioksidan ini dia meredakan peradangan tersebut. Simpelnya seperti itu. Karena ketika terjadi peradangan, organ pertama yang paling dulu rusak adalah pembuluh darah, Mas Radit. Oke. Ketika dia rusak, kolesterol masuk, kalsium masuk, dan bikin plak aterosklerosis. Di situ awalnya. Jadi yang Mas Radit sampaikan tadi, ikhtiar buat meminimalkan kondisi tersebut. Oke, makanya kalau kita cek kesehatan jantung itu ada tes CRP. Yes, betul. Itu kan radang di pembuluh darah yang kecil-kecil itu ya? CRP sebenarnya marker peradangan secara umum sebenarnya. Oh, secara umum. Oke. Kalau terlalu tinggi, berarti ada yang salah dengan pola hidup kita, Mas Radit. Atau apa yang kita makan mungkin, atau apa yang kita lakukan, sehingga peradangannya terlalu tinggi. Nah, kenapa tes CRP itu dalam konteks peradangan tubuh itu sering dikaitkan dengan untuk ngecek kesehatan jantung? Iya, kembali yang tadi. Oke, karena kalau radang baru ini. Iya, jadi nggak cuma jantung sih, termasuk otak, semuanya, Mas Radit. Oke. Karena kalau bisanya peradangannya tinggi, yang pertama bermasalah kan pembuluh darah. Baterai habis ya, baterai. Bener aja lu tiba-tiba baterainya habis. Apa itu tadi? Handphone. Kenapa handphone lo harus pakai penanda bahasa Indonesia sih, yuk? Enggak, maksud gue kenapa harus ada? Maksudnya kalau baterai habis ya habis aja kan? Kenapa harus baterai ada habis notifikasi ya? di apa di ini? Diumumkan ya? Diumumkan. Oh, lo mau bikin kita jantungan ya? Ngomong ada dokter jantung di sini. Kok bisa? Nah, kenapa HP lo dikasih itu sih? Gak tahu bang, baterai habis main HP mulu ya gitu. Oh gitu. Itu tapi kan lo bisa lihat. Kalau lo lagi pakai handphone, lo bisa lihat. Wah, ini isi dada saya, Dok. Oh, Masya Allah. Wah. Pinter aja nih tadi nih. Habis main sama dokter Tirta kemarin, ganti ininya wallpapernya. Iya kan lo bisa lihat, ini merah. Kadang-kadang gak ngeh bang.
Hah? Bener bang, kadang-kadang enggak. Terus harus di-announce gitu. Harus diumumkan. Baterai habis. Siapa juga orang yang pakai penanda kayak gitu lo, ada aja lu. Ada aja. Pernah nggak dok lagi operasi ada baterai? Pernah nggak dok? Operasi belum jantung sih, belum sih. nggak mungkin ya? Kayaknya nggak ada. Lagi gergaji gini nih. Baterai habis. Handphone nggak mungkin ya. Kalau operasi berarti handphone di luar semua. Ya Kalau dong. bisanya tindakan kayak pasang ring, enggak sih standby karena kita pakai earphone ya. Karena bisa Oke. dikonsul lagi tindakan ada konsul ya udah kita jawab bisa sih. Kalau tindakan ada konsul, maksudnya gimana sih? Iya bisa, bisanya lagi jadwal konsul jaga malam kita lagi tindakan nih pasang ring, emergensi serangan jantung. Tapi kita tahu di bawah, misalkan di IGD lagi ada pasien yang antrian tindakan kan kondisi pasien bisa berubah Maradit. Yang stabil tiba-tiba jelek kondisinya. Nah kadang dokter jaga telepon dok ini perburukan ya, udah ini duluan gitu. Ini duluan ditindak baru kita. Ya sedinamis itu memang. Multitasking sekali Anda ya. Harus. Tidur sehari berapa jam dok? Wah 4 jam, 5 jam gitu. nggak ideal sih ya Mas Radit. Nggak ya. ideal sih, Iya, tapi itu bener. kondisinya emang kayak gitu kan. Jadi kata guru-guru saya yang berisiko serangan jantung pertama perokok, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, yang mageran dan dokter jantungnya. Iya bener. Karena kebanyakan begadang. Karena begadang beneran. Jadi kami pun termasuk orang yang berisiko karena kita yang kardiologi intervensi lemah di masalah tidur. Jadi kami harus kuatkan di sisi yang lain, olahraga, pola makan, stres sebisa mungkin diatur gitu Mas Radit. Tapi itu memang panggilan hati untuk tidak tidur kan? Maksudnya kalau Anda tidur kan berarti ada yang mungkin terjadi fatal gitu kan? Iya Mas Radit. Apa memang itu regulasinya bahwa dokter jantung memang harus standby? Atau Kita gimana? punya jadwal. Artinya di rumah sakit saya ada banyak dokter intervensi. Jadi kita atur jadwalnya agar kita juga nggak kelelahan dan kesehatan kita juga bagus. Oke. Tapi Mas Radit ada kepuasan loh Mas Radit bagi kami untuk melakukan tindakan pertolongan pada orang yang serangan jantung. Karena kan risikonya kematian. Paham. Ketika dia datang kondisinya berat, kita lakukan tindakan, pasiennya selamat, kumpul lagi dengan keluarga itu nggak bisa sesuatu yang nggak bisa kita nilai deh dengan apapun. Karena kalau saya dengar dari tadi kan tindakannya lumayan serem ya, terutama yang bypass tadi itu. Ya. Berarti yang kita bisa lakukan adalah jaga dong. Itu yang terbaik Mas Ya kan, Radit. jaga kan. Betul. Termasuk tadi kalau suplemen ya antioksidan supaya nggak ada radang, tapi jangan lupa olahraga juga, tidak merokok dan lain-lain kan. Benar. Harus kardio kah? Olahraganya? Atau boleh weightlifting doang gitu? Oke, ini menarik karena banyak teman-teman yang condong ke satu olahraga. Aha. Oh saya kardio aja deh, beban nggak usah berat-berat. Atau saya olahraga beban cukup tanpa kardio. Padahal berdasarkan guideline dan panduan dari Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, dua-duanya direkomendasikan Mas Radit. Dua-duanya direkomendasikan. Ini penting. Rekomendasinya totalinya itu 150 menit dalam 1 minggu atau 30 menit dalam sehari. Bisa kita kombinasikan hari ini kardio, besok angkat beban dan seterusnya. Karena bedanya antara olahraga kardio dan resisten itu ada perbedaan. Kardio kita melatih otot jantung. Olahraga beban kita melatih otot rangka. Dua-duanya bermanfaat. Kalau kita latih otot jantung atau kardio, dia bisa bekerja dengan efektif Maradit. Yang dibuktikan dengan nadi istirahat kita lebih rendah dibandingkan orang yang nggak terlatih. Idealnya? Kalau bisa, yang terbaik, kalau kita lagi santai nih bangun tidur cek nadi di bawah 60. Buset, rendah juga ya. Dari Ronaldo tahu nggak Mas Adit berapa istirahatnya? 40. Cristiano Ronaldo karena memang saking fitnya beliau. Saking efektifnya. Iya. 60 juga bagus, tapi kalau bisa di bawah 60 itu termasuk tanda kita bugar jantungnya. Saya enggak, saya 70-an kalau nggak salah. 70 oke lah, oke. Tapi berarti Mas Adit harus latih lagi olahraga kardio. Kalau bisa kita, karena kalau olahraga kardio dia 1 kali pompa, dia bisa mompain darah yang lebih banyak gitu loh. Dan makin rendah dia makin santai, makin rileks. Tapi itu dipengaruhi banyak hal sih Mas Radit, seperti kurang tidur, apa kita minum kopi atau banyak hal. Stres juga mungkin. Pasti. Nah kalau resisten kan otot ya, otot juga ngaruh ke jantung, tapi secara nggak langsung. Ketika kita punya otot rangka yang kuat, dia bantu regulasi hipertensi, gula dan kolesterol. Gitu. Nah tadi pas lagi bahas ini
kita harus tegaskan juga ini kan suplemen bukan obat ya. Benar. Jadi kan mungkin banyak pasien jantung yang konsumsi obat pengencer darah. Iya. Atau saya baca di sini nih kalau misalnya hati-hati penggunaan bersama dengan obat lain terutama obat penurun kolesterol dalam kurung Starvostatin nih, statin nih biasanya. Iya. Berarti artinya kalau minum suplemen pun kalau emang pengen untuk dalam konteks kesan jantung, kalau memang udah konsul ke dokter jantung, mending konsul aja ya gitu. Betul. Mending dicek ini aman nggak gitu Kalau ya? pasien jantung wajib konsul dulu dengan dokternya sebelum konsumsi suplemen tertentu. Oke, meskipun ini antioksidan juga kan. Betul. Kalau nggak ada keluhan, pengen jaga kesehatan jantung karena ada antioksidannya, kalau itu nggak masalah atau tetap mendingan tanya. Walaupun yang terbaik kita kan nggak tahu ya. Artinya bisa jadi kita ngerasa sehat-sehat saja. Setelah kita cek, taunya ada problem. Oke. Jadi yang terbaik tetap consult. Tetapi secara umum suplemen bisa dikonsumsi mandiri dengan pengawasan pakar ya. Yang baik dengan dokter. Ya artinya ini suplemen bukan obat, jadi bisa dicek aja. Yes. Ini vegetable capsule juga nih, jadi nggak mengandung gelatin buat teman-teman yang mungkin nggak bisa tuh kalau misalnya bukan dari sayuran gitu. Bulan ini dok, saya akhirnya menyerah ke internis saya. Karena setelah bertahun-tahun saya menolak meminum obat penurun kolesterol, akhirnya bulan ini saya minum. Selamat Mas Radit. Saya minum statin akhirnya. 190-an LDL saya selama bertahun-tahun. Oke, lumayan tadi lumayan. Itu kayak gede banget ya. Ya nggak sih dok? Lumayan sih. Ya, kalau bisa lebih rendah sih Mas Radit. Iya, apalagi 190-an. Kalau kita milenial 40-an, kalau bisa sih di bawah 100 Mas. Gua udah kalau 200 bisa, tuh kayaknya tuh. Kalau bisa. Tapi nggak buru-buru sih Mas, menurunkannya nggak buru-buru. Tapi kalau bisa lebih rendah, LDL sih lebih bagus sih. Iya. Kalau pasien dokter Bobby LDL-nya berapa tuh biasanya? Ada yang 200-an pasti ada ya? Ada. Tapi kembali Mas Radit, buat teman-teman nggak usah terlalu khawatir sih sebenarnya. Karena? Ingat penyakit jantung koroner itu umumnya tidak single factor gitu. Kadang kolesterolnya tinggi, tapi mungkin dia imbangi dengan gaya hidup yang lebih sehat di sisi yang lain. Itu juga ngebantu. Tapi tetap secara panduan preventif, kalau bisa LDL kita turunkan ke batas yang direkomendasikan, biar lebih aman aja. Mungkin nggak sih ada orang yang LDL-nya memang bandel, udah minum obat kolesterol, tetap ya di bawah CP50, CP20. Iya, banyak aja. Banyak karena secara genetik, karena kan sebenarnya LDL itu Mas Radit yang dari makanan cuma 30%. Yang genetik sisanya, maksudnya secara produksi tubuhnya gitu. Ada saja yang secara genetik dia udah jaga makan nih tapi LDL-nya tetap tinggi. Tetap ada. Saudara saya masuk menopause. Tiba-tiba penyumbatan di banyak tempat. Terus kata dokternya biasanya kalau perempuan udah menopause itulah waktunya resiko-resiko jantung terjadi. Itu betul atau? Yes, betul. Jadi kabar baik buat teman-teman yang wanita, selama belum menopause, risiko penyakit jantungnya rendah banget Mas Radit. Oh bener tuh? Bener. Makanya perempuan dikit ya serangan jantungnya? Yes, jadi yang membedakan kita dengan istri kita, itu hormon estrogen mereka Mas Radit. Yang tinggi, yang bikin pembuluh darahnya awet dibandingkan kita laki-laki. Dan ketika dia menopause, estrogen kan turun tuh. Nah, resiko seorang wanita untuk mengalami penyakit jantung koroner itu juga sama dengan laki-laki. Kecuali satu kondisi Mas Radit, pengalaman saya. Apa tuh? Masih muda, masih belum menopause, tapi serangan jantung. Kenapa? Perokok. Oh, lagi-lagi soal rokok ya? Ngerokok, nge-vape, itu ngerusak keseimbangan hormon seorang wanita. Dan itu menyebabkan peradangan dan akhirnya bikin penyempitan yang lebih cepat dibandingkan seharusnya. Jadi buat teman-teman yang wanita yang merokok baiknya jangan, sayang gitu loh. Karena kan udah ada proteksinya nih dari secara fitrahnya, sayang kalau dirusak. Termasuk juga diabetes ya, diabetes dan hipertensi juga termasuk. Ya lagi-lagi tadi ya soal asupan ya, dan lagi-lagi soal peradangan ya. Iya, kembali ke sana, betul. Cuman tadi kalau ada beberapa ingredients-nya tuh bagian mana aja sih yang jadi ngebantuin ya? Kayak contohnya tadi ada K2 ya, vitamin K2 itu fungsinya untuk apa dok? Oh iya,
saya tahu saya vitamin K2 atau dia itu membantu penyerapan kalsium sebenarnya Mas Radit. Oh, vitamin K2 penyerapan Iya, kalsium. Betul. Dia ada teorinya. Aha. Salah satu yang bikin kekakuan pembuluh darah itu adalah kalsium yang menumpuk di pembuluh darah. Oke. Nah, dengan kita konsumsi seperti vitamin K2 ataupun vitamin D, kita memastikan, tanda kutip ya, memastikan kalsium itu memang diserapnya ke tulang, tidak ditumpuk di sembarang tempat, di antara pembuluh darah. Oh. Karena kalau di pembuluh darah, akhirnya kalau Mas Radit kemarin CT scan, kalsium skornya tinggi tuh, kaku pembuluh darahnya gitu. Bisa salah satunya ke sana arahnya. Oh, berarti kekurangan vitamin K, tapi vitamin D-nya tinggi. K2 ya Mas ya, bukan K. Sorry, beda lagi, K2. Iya. Tapi vitamin D-nya tinggi, jadi bisa bikin resiko dong kalau kayak gitu. Secara umum kalau kita secara teori bisa, tapi tidak segamblang itu sebenarnya. Karena kembali ini kan multifaktor. Jangan sampai juga ada teman-teman yang vitamin K-nya K2 rendah, D2 takut jantung, enggak juga. Karena kembali yang tadi Mas, faktor risikonya kan banyak ya. Oke, kalau potasium tuh lebih ke mana manfaatnya? Itu ke elektrolit ya Mas Radit. Elektrolit. Elektrolit itu penting untuk gangguan untuk irama jantung. Oh iya, ngaruh ya. Ngaruh. Sama koenzim Q10 tuh. Iya, itu antioksidan. Antioksidan. Iya, antioksidan untuk anti peradangan. Untuk di tingkat metabolisme sih, di tingkat metabolisme otot jantung. Bener nggak sih katanya kalau kebanyakan gula pun juga bisa memicu peradangan di satu badan? Iya, betul. Oh iya, Betul. konsumsi gula biasa gitu? Sesuai takaran kali ya? Iya, Batas ya? dari Kemenkes kan sudah ada aturan. Kalau gula itu sebenarnya dibutuhkan kan Mas Radit. Gula itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya. Oke. Tapi ada batasnya, itu 50 gram sehari. Tapi kalau lebih, risiko penumpukan dan risiko bikin peradangan gitu. Oke. Dikonsumsi seperlunya dan secukupnya. Kalau bisa sih tanpa gula tambahan sih. Tanpa gula tambahan. Kita gula yang bersumber dari makanan aja cukup. Buah gitu masih Buah oke iya, lah ya. Buah. Oke. Nah, ngomongin soal konsumen potensial. Iya. Memangnya operasi ring, satu ring deh. Ya kita mungkin kualitas ring ada beda-beda ya. Oh iya, betul. Kita ngambil yang medium deh, Oke. yang standar gitu. Itu berapa sih? Sebenarnya biasanya rumah sakit bikin paket ya Mas Radit. Yang mahal sebenarnya bukan jasa dokternya, tapi barang habis pakai namanya, ringnya, balonnya, wire-nya itu diimpor semua tuh mahal banget. Dan rumah sakit tentu ada biaya rawatan. Setahu saya itu kalau di Jakarta itu mungkin sekitar ya 70 sampai 150 juta, lumayan. Tapi di cover BPJS ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan sampai. Jaga kesehatan itu lebih bagus. Satu ring 70 sampai 150. Kita nggak ngomongin ringnya aja, tapi kan tindakan. Iya, maksudnya the whole pemasangan. The whole semuanya bisa sampai semahal itu. Belum lagi kalau misalkan butuh 2 ring atau 3 ring misalkan. Kali 2 tuh? Biasanya rumah sakit ada paket ya, saya kurang hafal sih. Ada ketentuan dari mereka. Pengalaman dokter paling banyak masang berapa ring? Rata-rata kalau saat ini paling banyak 2, 1 kali tindakan. Sekali tindakan 2? Iya. Kalau 3 mendingan di refer ke bypass? Kita akan atur ke bypass. Kalau misalnya pasang ring 1, tahun depan pas kontrol harus pasang lagi. Iya. Tahun depan harus pasang lagi, itu mending bypass atau pasangin? Itu banyak variabel. Pertama kalau seandainya banyak, sekalian bypass saja. Tetapi ada kondisi tertentu di mana kadang dokter jantung mungkin di kateter pertama pasang ring 1 nih, oh masih ada sisa penyempitan, kita evaluasi dulu ya setahun ke depan. Nah setahun ke depan dites lagi Mas, treadmill, nuklir dan lain sebagainya. Kalau ternyata nggak signifikan mengganggu aliran darah, kita nggak pasang ring. Biarin aja dengan obat aja cukup. Nggak semuanya harus pasang ring gitu. Tapi kalau ternyata dengan cek berulang signifikan mengganggu aliran darah, kita anjurkan pasang ring kedua. Jadi nggak selalu otomatis harus pasang ring, tidak. Sebenarnya parah-parahnya kita ngejaga kondisi badan segala macem, kalau udah di atas misalnya umur katakanlah 80, 85, udah pasti ada nggak sih sebenarnya? Majority ya. Udah pasti kan ya? Kemungkinan ya. Ada saya ketemu. Tapi jangan dijadikan keumuman ya, karena banyak juga teman-teman yang merokok suka kan tampil kakeknya 80, 90 masih sehat merokok. Itu minoritas banget Mas Radit. Itu pun kebanyakan yang nggak dicek aja, nggak ketahuan gitu loh. Tapi yang kebanyakan majority kalau kita bertambah usia secara fisiologis, pembuluh darah kita pasti akan makin kaku, makin mengecil ya, dan penyempitan biasanya mulai ada. Apalagi kalau selain usia ditambah dengan faktor risiko diabetes, hipertensi dan merokok.
penyempitannya tentu lebih besar lagi kemungkinan adanya gitu loh. Nah itu kalau di penyempitan, kalau ada plak di jantung bisa di ring atau di stent tadi kan? Iya betul. Kalau di otak, kalau penyempitannya di otak, Ada tindakannya. di stent juga? Setahu saya ada tindakannya, tapi mungkin dokter neurologi ya yang paling kompeten menjelaskan. Oke. Tapi setahu saya ada beberapa tindakan intervensi neurointervensi, mereka punya keahlian tersendiri yang mengintervensi ke otak. Oke. Ada. Oke, berarti kalau dokter sendiri praktek paling banyak, tindakan paling banyak udah pasti ring dong? Iya, karena Paling populer tuh ring lah ya? betul, karena konsultannya di sana. Oke. Iya. Sebulan bisa berapa pemasangan kah? Memang variatif, tapi bisa 30 sampai 40 pasien sih. Berarti udah tutup mata lah itu ya istilahnya. Udah Enggak kayak, juga. ayo gini, kayak udah rutin banget dong. Setiap pasien baru tuh unik Mas Radit. Oh. Walaupun mungkin kalau secara case mungkin sudah ratusan tindakan dan alhamdulillah berhasil, tapi setiap pasien baru itu deg-degannya selalu ada. Oh iya? Iya, betul. Nggak sesimpel itu. Artinya karena variasi kemungkinan terjadi yang aneh-aneh itu selalu ada gitu loh. Apa tuh yang mungkin terjadi aneh-aneh ketika masang ring? Pertama kalau misalkan pembuluh darah itu dia punya sifat dan karakter. Ada beberapa kasus walaupun tidak sering ketika kita balon mau pasang ring, setelah pasang ring malah nyumbat Mas Radit. Bisa. Namanya no reflow seperti itu. Jadi aliran darahnya tidak lancar walaupun sudah pasang ring karena adanya bekuan-bekuan darah yang terlalu banyak. Oke. Itu memang minor ya, nggak banyak, tapi salah satu hal yang kita waspadai. Itu termasuk mimpi buruknya kardiointervensi. Makanya terbaik jangan sampai serangan jantung. Saya sih take away dari ngobrol sama Dr. Bobby hari ini preventif sih. Ya betul. Karena serem sih. Ya. Serem bayarnya. Serem dibuka dadanya. Serem macam-macam. Padahal kan kita bisa kayak tadi ya, perbaiki makan, mungkin dari suplemen juga, terus olahraga betul. ngurangin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin memperburuk ini kita sistem kardiovaskular kita kan. Kayaknya emang paling bener harusnya itu deh. Cegah ya Mas ya? Mencegah ya. Mencegah benar. Milenial banyak juga tuh yang kena tuh. Aduh, gimana ya Mas? Sekarang lagi hit Mas milenial serangan jantung. Lagi ngetren. Angkatan kita Mas. Mas Adit kalau nggak salah 41, 42. Saya 42 tahun ini. Sama lagi, kita juga 42. Oh iya. Itu 40-an tuh ya? Teman-teman kita semua Mas. Sekarang lagi milenial semua 40-an. Teman angkatan Anda ada nggak pernah Anda kerjain? Oh yang saya pribadi sih enggak. Cuma teman-teman saya ditindak di rumah sakit lain ada. Bahkan dokter. Dokter udah penyumbatan tuh? Iya. Bahkan di usia yang lebih muda dari kita Mas 30-an. Beliau seorang dokter bedah yang memang sibuk sekali ya. Dokter kandungan yang sangat sibuk sekali. Ada penyempitan akhirnya pasang ring ya gimana. Memang seperti itulah adanya. Kalau pasang ring cuman satu, dia bertahan sampai berapa lama sih dok? Seumur hidup Mas. Dia tidak ada penurunan fungsi kah dari ringnya? Teorinya enggak, karena di teknologi ring yang terbaru, beda dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, dia udah pakai obat di permukaan ring tersebut, jadi lebih canggih. Obatnya apa tuh? Ada obat untuk mencegah penyempitan ulang. Oh. Macam-macam sih namanya. Jadi nggak cuma selongsong ring aja, cuma dengan obat. Jadi dia akan bertahan seumur hidup, tapi tetap harus dijaga. Ya minum obat, memang ada yang seumur hidup diminum obat. Oke. Nah kalau ini saya punya teman dedimernya tinggi. Oke, menarik Itu ya. laju endap darah. Bukan beda. Apa Dedimer tuh, itu dedimer? faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah. Iya, dedimer, produk pembekuan darah, ya. Kalau tinggi katanya ada resiko jantung kah atau gimana sih? Iya, jadi ada yang salah berarti. Artinya apakah ada penyumbat? Ini kita harus lihat kasus lagi. Oke. Kalau misalnya dia sesak nafas, D-dimernya tinggi, mungkin ada sumbatan di pembuluh darah paru, Mas. Namanya emboli paru. Oke. Kalau misalkan kakinya bengkak, mungkin ada penyumbatan di tungkai, Oke. di venanya gitu. Tapi ada gangguan dengan pembekuan darah, betul, Mas. Harus diselidiki kenapa D-dimernya tinggi, pasti ada yang salah. Dedimer tinggi apakah serta-merta juga berhubungan dengan penyakit jantung? Kalau yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner yang kita bahas tadi, enggak. Oh enggak. Enggak, ini lebih banyak ke pembuluh darah vena kebanyakan. Vena itu bagian pembuluh darah juga. Tapi kalau di kaki namanya di vein thrombosis, ini bahasa medis lagi. Oke. Kalau di pembuluh darah arteri paru namanya emboli paru, Mas. Oke. Banyak sih ya, banyak sih bahasanya. Kalau ini katanya orang yang jantungnya bermasalah, kakinya bengkak. Iya. Oh itu benar kalau itu. Iya benar. Itu namanya gagal jantung. Oh Gagal jadi jantung. kalau ada orang yang kakinya bengkak, itu kemungkinan besar. Salah satunya ya. Oke. Jadi ini menarik nih. Jadi
Kaki bengkak itu banyak penyebab. Tapi secara umum kita biasanya dokter perhatikan apakah dua-duanya atau satu kaki yang bengkak. Oh, itu beda tuh. Beda. Oke. Kalau dua-duanya bengkak, yang bisa jadi bukan jantung, bisa jadi bukan ginjal, cuma masalah mungkin lama berdiri, bisa gangguan pembuluh darah vena namanya, seperti varises, itu bisa. Ada mungkin ibu-ibu yang lama berdiri di Transjakarta mungkin, atau di pesawat lama dulu kakinya bengkak, itu masalah pembuluh darah saja ringan. Ya. Oke. Itu kalau satu? Dua-duanya. Oh, kalau dua-duanya? Ya, tapi bengkaknya ringan ya. Tapi pada kondisi seperti gagal jantung, Mas Radit, gagal jantung itu maksudnya gini, progal jantung itu adalah kondisi terakhir dari segala penyakit jantung. Jadi mungkin dia punya penyakit jantung koroner, hipertensi, penyakit gangguan irama jantung, dibiarin nih tanpa pengobatan. Lama-lama jantungnya bengkak, kemampuan pompanya turun, akhirnya ada penumpukan cairan di kakinya. Kedua kakinya bengkak. Oh, kok bisa gagal jantung jadi penumpukan cairan? Jantung kan pompa darah. Dia pompa darah. Iya. Lalu? Ketika dia bengkak, kemampuan pompanya turun, Mas Radit. Ini namanya ejection fraction ya, kemampuan pompanya lemah. Cairan kan harusnya muter terus kan. Ya sebagian numpuk di bawah karena gravitasi. Jadi kakinya bengkak dua-duanya. Tapi di kaki yang paling banyak kalau pada gagal jantung, kakinya dua-duanya bengkak. Karena pompanya itu tidak kuat. Ya. Pompa tidak kuat karena jantungnya sudah lemah. Lemah, betul. Sehingga aliran cairan dari seluruh tubuh tuh Sirkulasinya nggak lancar, berkurang, terganggu. Karena gravitasi makanya turun. Jadi cairan itu keluar dari pembuluh darah ke jaringan-jaringan di kaki. Oh iya. Itu satu. Yang kedua ginjal. Bengkak di kedua kaki juga, tapi khasnya ginjal namanya bahasa medisnya udem anasarka. Jadi mukanya juga bengkak, Mas. Kalau jantung biasanya kurus. Perutnya agak buncit karena cairan juga di perut ada. Di kakinya bengkak dua-duanya. Tapi kalau ginjal semuanya bengkak. Mukanya bengkak, tangannya bengkak, perut dan kakinya bengkak. Karena dia gangguan kehilangan protein ya. Karena gangguan ginjal, kebuang proteinnya. Oh, jadi itu penanda khasnya supaya beda tuh. Kalau mungkin dokter lagi ada orang konsul masuk ruangan, kaki saya bengkak dok gitu. Ya, betul. Dicek nih mukanya juga enggak, tangannya juga enggak gitu. Betul, jadi kalau pasien datang masuk ke klinik, saya sudah lihat Mas Radit. Kalau guru saya bilang lihat di dua tempat, di leher dan di kaki. Jadi pasien masuk nih, sesak nafas misalkan, kita ngeliat di sini ada namanya JVP, vena. Kalau tinggi, itu artinya tekanan jantungnya tinggi. Tinggi maksudnya apa? Dia ini kan nggak ada nampak pembuluh darah kan, maksudnya juga nggak ada. Tapi kalau pada pasien gagal jantung terisi di sini. Mas Adi pernah lihat orang nyanyi nggak sih yang sampai kelihatan lehernya? Teriak lah ya orang teriak. Itu kan itu bukan kelainan ya, tapi maksudnya karena dia mengejan tahanan jantung tinggi dan terisi gitu. Itu normal ya, normal. Kalau gagal jantung dia tanpa teriak pun terisi. Karena jantungnya berat kerjanya. Kalau dia masuk begini, ketutupan. Oke. Itu mau masuk sekolah mungkin Mas Gazman dulu. Terima kasih udah disupport dok. Di sini kan, Iya. 2. Oke, berarti kalau ngelihat nih udah curiga nih. Iya. Baru lihat kaki. Iya, lihat kakinya bengkak. Kita belum mulai, kita tahu ini gagal jantung. Kalau kaki yang bengkak terus dipencet, dia nggak balik lagi? Termasuk ini. Termasuk ya? Gagal jantung. Suka ada yang dipencet terus dia nggak mau balik. Namanya piting udem. Khasnya gagal jantung dan ginjal biasanya kalau ditekan di kaki lama balik ke normal. Gitu. Tapi buat teman-teman jangan overthinking dulu ya. Maksudnya banyak hal penyebab kaki bengkak. Jangan sampai jangan di sini yang nonton di rumah kayak iya nih. Makanya khawatirnya ke sana Mas. Maksudnya ini harus dicek oleh profesional ya. Paham. Jadi jangan sampai overthinking juga teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Betul. Ini paranoid semua Mas. Kalau sudah nyampe gagal jantung dan sudah sampai kakinya bengkak dipencet nggak bisa balik, kemungkinan ininya baiknya masih bisa. Oh tentu. Kan soalnya kan namanya gagal jantung. Betul. Walaupun ini tahap akhir dari penyakit jantung, teknologi sekarang sudah sangat maju Mas. Obat-obatan sudah sangat bagus, SOP-nya juga. Bahkan di PERKI, Persatuan Dokter Spesialis Jantung Indonesia ya, kami punya Pokja gagal jantung. Yang memang dokter-dokter ini sangat concern bagaimana menangani gagal jantung. Udah ada SOP-nya. Oke. Tinggal diikuti, bersabar memang karena butuh pengobatan yang panjang. Tapi hasil akhirnya rata-rata bagus. Pastinya yang awalnya sesek, sekarang udah nggak sesek lagi. Yang awalnya nggak bisa produktif, sekarang bisa produktif lagi. Tapi syaratnya memang harus sabar berobat.
Itu pakai apa dok? Minum? Obat minum? Obat. Obat minum? Iya, ada SOP obat. Beberapa kadang butuh tindakan seperti pasang ring kalau masih memungkinkan. Tapi sebagian besar lagi kalau sudah gagal jantung kita nggak pasang ring lagi, cukup mengoptimalkan obat. Tapi ada penduanya mas, ada yang obat dinaikkan dosisnya, jenisnya dan sebagainya. Itu ada SOP-nya, tinggal diikuti. Oke, ada beberapa pertanyaan dari member nih kita pilihin dari member YouTube Raditya Dika dari Ratatouille. Untuk orang yang jarang olahraga terus mau mulai olahraga biar nggak shock jantungnya gimana? Ini pertanyaan bagus Mas Radit. Iya. Karena banyak yang FOMO ya sekarang ada langsung lari 5K, 10K bahkan maraton ya. Padahal itu bahaya Mas Radit. Oh nggak boleh langsung? Nggak boleh. Oke. Karena jantung itu sifatnya pembiasaan. Jadi buat teman-teman yang mulai ingin hidup sehat, start slow aja tapi konsisten. Kalau nggak biasa jalan kaki, kita mulai jalan kaki rutin aja 30 menit dengan kecepatan yang santai. Belum ada target apa-apa Mas Radit. Kalau memang belum pernah. Kalau sudah biasa mungkin 2-3 bulan diubah menjadi jalan cepat. Jalan cepat, ada jalan cepatnya. Nah setelah mungkin 6 bulan rutin jalan cepat, baru mulai kardio yang agak lebih intens. Lari. Seperti jogging atau lari. Tapi tetap untuk kesehatan dan keamanan jantung, saya tidak menyarankan teman-teman yang baru mulai olahraga langsung intensitas berat seperti lari. Apalagi jarak jauh ya? Iya, apalagi kalau di usia seperti kita Mas Radit, 35 ke atas 40 jangan coba-coba sebelum medical check up. Oke. Siap. Baik. Dari Koin, dok mau tanya, kenapa kalau kita ketemu cewek yang kita suka jantung berdebar-debar? Lu awas ya udah. Ini dokter spesialis jantung lu tanyain kayak gini-gini. Tapi itu ada apa? Hormon kah atau? Normal Mas Radit. Normal Jadi ya. tidak semua berdebar-debar itu karena penyakit jantung teman-teman. Kalau kita senang, happy, grogi, semua itu bisa bikin kita jantungnya lebih cepat gitu loh. Jadi respon kimiawi dari kondisi psikologis. Dijawab beneran kan lu kan? Gue tahu lu bercanda pada lu Koin. Oke, terakhir dari Dezura. Kalau nggak pernah olahraga sama sekali tapi pola makan sehat dalam kurung nggak pernah ngerokok, gula dibatasin, tidur cukup, apakah jantung bisa sehat-sehat aja atau tetap harus ada olahraganya juga? Kurang sih Mas Radit. Kurang. Karena tadi ingat ada 5 faktor dan di antara faktor yang penting adalah olahraga. Jadi untuk kesehatan jantung bukan cuma 1 atau 2 faktor, tapi ada banyak faktor yang harus kita jaga, di antaranya olahraga secara rutin, pola tidur dijaga, makan dijaga, stres, dan juga apa yang kita makan ya diatur ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Dokter Bobby udah sama-sama, Mas mampir Radit. ke sini. Semangat terus datang di postingan orang-orang. Siap. Dengan memakai maskernya juga. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi, olahraga jangan lupa jaga kesehatan jantung dan olahraga. Benerin lifestyle-nya. Kalau masih melakukan lifestyle yang merusak jantung juga atau berpotensi merusak jantung di depannya. Sama kalau mau cobain suplemen, boleh juga dari Nature's Health. Ini ada Vascura, ini suplemen bukan obat. Kalau emang lagi konsumsi obat juga bisa konsul ke dokternya sebelum konsumsi suplemen. Dan kalau kalian mau cek Instagramnya, ya Nature's Health Vascura ini bisa ke IG-nya di @natureshealthid. Bisa langsung ke sana, cek semua info komplit di situ, bisa dicobain dan dibeli juga. Terima kasih sekali lagi dok. Siap, Terima sama-sama. kasih semua yang udah nonton.